Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Kangen ya, beberapa hari ini saya drop banget ya. Batuk saya semakin parah, tapi syukur alhamdulillah hari ini semakin baik. Dan kemarin sempet itu ya, ke dokter juga, pijet juga. Jadi stamina sudah mulai membaik. Tapi saya masih belum ada di kantor ya, saya masih ada di rumah karena efek dari obat itu masih sering membuat saya tuh ketiduran. Jadi saya minta maaf buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sekali waktunya. Ternyata kalian masih setia sama saya walaupun saya nggak bisa hadir untuk beberapa hari ini ya. Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih ya. Selamat pagi juga yang sudah hadir dan menemani saya di pagi hari ini. Walaupun dengan batuk yang jebret-jebret, tapi sudah agak mendingan ya, udah agak lumayan ya, karena mungkin dari doa-doa kalian juga saya sudah semakin membaik keadaan saya. Terima kasih teman-teman. Dan hari ini saya ingin membahas tentang banyak hal. Kenapa saya bertanya? Peraturan itu memaksakan, kalau kita tidak mentaati peraturan maka kita akan didepak keluar. Dan ada yang bilang tidak setuju dengan peraturan itu tidak boleh mengekang. Hak asasi manusia dong Miss Yuni untuk tidak menuruti peraturan, ya boleh. Tapi juga haknya suatu negara untuk mendeportasi kamu kalau kamu tidak taat peraturan. Ini saya ingin bahas ya, karena ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang penting di luar sana, ternyata kemarin kan saya komplain nih sama pihak KJRI nih. Kenapa sih kok teman-teman kita yang ada di penjara itu tidak semuanya dibesuk, Bu? Nah, saya coba dong membandingkan dengan apa yang terjadi pada Filipina. Karena informasi yang saya dapatkan adalah Filipina itu semuanya orangnya dibesuk, Mbak. Boleh dong saya menanyakan ini pada pemerintah, kenapa Filipina semua orang yang ada di penjara, baik itu yang bermasalah kecil atau masalah besar, semuanya dibesuk, Bu. Dan jawaban mereka sangat mengenaskan sekali. Bu Yuli mengatakan bahwa sebenarnya kita ingin membesuk semua orang yang ada di dalam penjara. Tapi masalahnya satu. Coba bandingkan Filipina dengan Indonesia dan jatah besukannya berapa banyak. Dari situ saya tercengang. Bener juga ya. Ternyata yang di penjara, teman-teman kita yang di penjara itu banyak sekali, Mbak. Jadi yang di penjara itu banyak sekali. Kenapa saya bilang banyak sekali? Pada kenyataannya sampai KJRI pun tidak bisa membesuk semua orang. Nah, inilah gunanya konten saya ini. Inilah gunanya konten saya ini. Jadi saya cuma mengingatkan buat teman-teman bahwa banyak teman-teman kita yang masuk penjara, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak pernah karena mungkin sosialisasinya kurang mengena. Bukan tidak disosialisasi ya, mungkin sosialisasi kita kurang mengena ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang saat ini dalam penjara. Baik kasus yang biasa-biasa saja ataupun kasus yang luar biasa. Karena itu saya selalu mengingatkan pada kalian, jangan melanggar peraturan. Jangan ini, jangan itu. Kalau kalian nggak percaya, tanyakan sama KJRI. Jika kalian dipaksa bekerja di toko, di warung, ceritakan ini pada KJRI, biar KJRI yang bergerak. Ya, banyak sekali teman-teman kita dipaksa untuk kerja di warung, di toko, di agen. Ceritakan sama KJRI, biar agennya ini dipanggil. Itulah ilegal. Karena ya jujur Mbak, kewalahan dong. Ada yang bilang karena SDM kita yang rendah, makanya kita ditipu pun sudah tahu ditipu pun masih diem saja. Jadi ini teman-teman saya yang lagi nonton saya ini ada 222 orang. Tolong share like-nya ataupun tap-tapnya ya. Tapi saya nggak punya TikTok hari ini. Saya ingin menghimbau, ini saya belum ngabsen dulu ya. Saya minta maaf ya, nanti mungkin saya absen. Tapi karena sangat tragis sekali ya teman-teman. Tidak ada yang tahu nih berapa banyak jumlah yang saudara-saudara kita ada di penjara. Berapa banyak teman-teman kita yang punya nyali kabur. Ini saya ketemu beberapa agent. Kenapa? Yang ketemu di beberapa agent kan anaknya 1 bulan kabur, 2 bulan kabur, 3 bulan kabur. Apa sih yang kalian cari ke sini itu?
Apa yang kalian cari? Kalau niatnya jelek nyampe di sini, apa sih yang kalian mau? Saya sangat heran sekali ya, kenapa kalian dari Indonesia ke sini kabur? Itu nambah-nambahi jumlah orang yang akan masuk penjara, bakal masuk penjara. Diakui atau tidak, mereka akan masuk penjara, Mbak. Bener nggak sih? Karena itu saya selalu mengatakan jangan kayak gini dong, jangan kayak gitu dong. Pengetahuan yang sudah diberikan, bahkan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah, kalian anggap sepele. Kayak jangan sesekali narkoba. Narkoba itu saya sudah katakan berkali-kali, jangan uji nyali. Kenapa sih kalian berani banget uji nyali? Saya sampai heran loh sama teman-teman ini. Kalau kalian di penjara, bapak ibu mungkin loh yang niatnya dulu menyuruh kamu ke luar negeri itu untuk apa? Bener nggak sih? Bapak ibumu loh dulu nyuruh kamu ke sini tuh untuk apa? Sebagai apa? Kenapa sih kalian nggak tahu? Bener lah, saya tuh sangat sedih banget dengan peraturan, dan saya buat status ada yang menyangkal gitu loh. Saya tidak setuju kalau peraturan itu dipaksakan. Lah ini negaranya orang loh, Mbak. Sama nggak setuju nggak masalah. Tapi ini negaranya siapa? Sudah dilarang jangan jualan, kalian jualan. TikToknya kena ban, Mbak. TikToknya kena ban, jadi saya nggak bisa main TikTok untuk saat ini. TikTok saya mati, jadi saya minta maaf ya. Jadi kalau kalian majikannya cerewet dikit, kalian kabur. Apa sih ekspektasi kalian dari Indonesia? Apa sih yang kalian cari dari Indonesia sebenarnya? Saya nggak paham dengan kalian. Saya juga nggak tahu niat kalian tuh apa ke luar negeri. Kalau sekedar hura-hura, jangan kesini, Mbak. Nambah beban pemerintah. Dan kalian dengan nyata-nyata mengatakan tidak setuju dengan peraturan. Ya silakan nggak setuju dengan peraturan, pulang ke Indonesia. Di Indonesia nyata-nyata nyuri coklat di Indomaret, ditangkap. Malah yang mencuri yang menyomasi yang dicuri. Kalau di Indonesia sing diutang malah lebih gagah daripada sing ngutangi. Diancam calo sapa meneh iki. Halo. Halo. Halo, kenapa, Halo, Mbak? Kenapa, Mbak? Miss ini ya, pasti Miss. Kenapa, Mbak? Maaf Miss, saya mau nanya. Tadi pagi saya dapat telepon dari itu Pak Iwang, tapi dia video call loh Miss sama anaknya. Terus? Terus katanya saya kan di WhatsApp ada itu namanya apa ya, kuis-kuis gitu loh, suruh tebak-tebak gitu loh. Terus saya nebaknya itu bener nama anaknya Mbak Inwong. Terus disuruh kirim data sama nomor rekening, katanya dapat 70 juta gitu. Saya takut, makanya saya tanya Miss Yuni dulu. Kenapa kamu takut? Kamu percaya itu tipu-tipu apa bukan? Aku kalau selama ini dengar yang di kontennya Miss Yuni itu banyaknya tipu-tipu. Oke, kalau kamu tahu tipu-tipu, pingin uji nyali nggak? Enggak Miss. Enggak. Kalau enggak berarti sudah tahu itu penipuan dong. Bukan. Kalau kamu masih tanya sama Miss Yuni, berarti kan kamu ragu. Kenapa? Itu suaranya sama loh, kayak yang telepon Miss Yuni itu cowoknya itu sama loh. Iya kan mereka sudah bilang itu adalah penipu, sayang. Karena itu saya nanya nih, kalau kamu masih nanya sama saya kan intinya kamu separuh percaya sama saya, separuh percaya sama mereka. Ya tapi kalau kamu percaya sama mereka silahkan dicoba. Karena yang hilang itu duitmu bukan duitku. Iya Miss, saya nggak percaya. Tadi saya bilang sama keluarga saya, terus keluarga saya bilang, coba kamu telepon Miss Yuni dulu, bilang aja nanya sama Miss Yuni dulu gitu toh. Makanya itu saya lihat Miss Yuni
Les ya, maaf saya ganggu. Nggak Saya apa-apa, telepon tapi Miss Yuni. Miss Yuni nanya nih, dalam hatimu kamu percaya atau enggak? Enggak. Kalau kamu nggak percaya, di blok. Karena ini sudah banyak sekali atas nama Baim Wong telepon saya, dan semuanya sama. Iya. Jadi kalau Baim Wong nggak ada waktu Mbak telepon TKW Mbak. Iya. Jadi Jadi itu kan saya tadi gini, aku bilang sama keluarga saya, kata Miss Yuni aja, jangan apa itu, kita aja kerja di sini mana mungkin dapat 70 juta, jangan, maksudnya itu jangan apa ya Miss, serakah atau gimana gitu. betul, Jangan betul. Jangan itu serakah. jadi makanya itu, ya udah kamu tanya Miss Yuni dulu, kata ibu saya gitu. Ya udah, alhamdulillah Miss Yuni lagi live. Oke. Maaf ya Miss ya, Nggak apa-apa ganggu. sayang, nggak apa-apa. Ya wes. Ya wes, di blok sayangnya ya, di blok sayang. Waalaikumsalam. Makasih. Oke, suaranya Baim Wong. Apakah Baim Wong begitu ada waktu untuk ngali kalian? Tiba-tiba kasih uang kalian 70 juta? Nggak mungkin. Ini sudah pakai logika, kalian sudah pintar semua ya. Saya bersyukur banget dimana kalian mau mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi kenapa sih banyak orang yang membenci saya? Kenapa sih saya tuh diarogani terus, divokali terus, dikritik terus? Ya karena ini, saya bisa menyelamatkan satu orang, saya sudah bersyukur banget. Saya bisa membantu satu orang, saya sudah bersyukur banget. Karena saya tidak mengharapkan apa-apa ya. Jadi kalau saya ngarepin sesuatu yang lebih, nanti terasa saya yang tamak. Jadi saya nggak meminta apapun dan saya tidak mengharapkan apapun. Kalian mau coba ya silahkan. Kan uang-uang kalian sendiri. Bener nggak sih? Saya nggak akan maksain kayak zaman dahulu tak amuk tak lolo. Nih enggak Mbak, sekarang Mbak. Saya pasti nanyain, lah karepmu piye? Pingin uji coba ya silahkan. Bener nggak? Kalau zaman dahulu kalian tak amuk tak lolo. Nih bagaimana caranya kalian sadar. Tapi untuk hari ini saya nggak akan marah-marah sama kalian. Saya tidak akan maki-maki kalian. Ini ada lagi nih yang zaman dahulu kala telepon lagi sebentar ya. Halo.